Apa konten terbaik untuk Anda mempromosikan affiliate marketing di Instagram supaya bisa dapat 10 juta Anda dari affiliate? Nah, hari ini saya mau ajak Anda untuk melihat, karena ini cukup banyak yang tanya tentang, Pak, saya udah daftar, apa yang harus mulai saya lakukan supaya mulai ada penjualan yang masuk? Nah, Anda harus tahu bahwa dari rumus traffic kali konversi sama dengan duit ini, ya, kata kuncinya adalah setelah Anda punya produk, ya, setelah ini Anda sudah punya, langkah berikutnya adalah bagaimana Anda bisa mendatangkan orang untuk kemudian melihat affiliate yang Anda mau promosikan. Ya, jadi hampir semua bisnis seperti itu. Anda mau dokter gigi, Anda mau gym, tempat fitness, Anda mau senam, Anda mau rumah makan, Anda kan punya bisnisnya. Ya, tinggal pertanyaannya adalah siapa yang kemudian Anda mau panggil, arahkan ke bisnis Anda untuk mulai membeli produk Anda. Nah, jadi ini yang akan kita bahas tentang bagaimana cara Anda bisa menjadi magnet, ya, magnet untuk orang-orang menarik masuk ke bisnis Anda. Nah, jadi hari ini buat Anda yang mungkin belum punya link affiliate, Anda belum daftar, Anda mau tanya dengan saya, Pak, yang recommended apa? Anda bisa cek aja linknya di deskripsi, Anda cek di situ, Anda bisa pelajari lebih dalam, Anda bisa coba lihat dari webinarnya, Anda bisa cari tahu, dan yang saya rekomendasikan kepada Anda adalah produk e-course atau digital kaya dari affiliate marketing 3.0. Anda cek aja di deskripsi. Nah, jadi sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda tentang apa sih sebetulnya konten yang bisa Anda maksimalkan untuk menarik prospek. Kita mulai dari sekarang ya. Jadi saya Kristo Teru, video monetizer. Hari ini kita akan bicara sumber income baru dari affiliate marketing di Instagram. Yes. Nah, jadi buat Anda yang hari ini mungkin bertanya-tanya, kenapa kok sebetulnya kita perlu menggunakan konten? Nah, prinsipnya begini. Hampir setiap orang yang saya temui di luaran sana itu kalau promosi sesuatu, mereka sukanya hard sell. Ya, jadi hard sell itu ibaratnya saya punyanya kue, keripik gitu misalnya ya. Ya, dia promosinya ya satu pack makanan isinya kue. Nastar misalnya, spiku misalnya gitu ya. Atau dia laundry ya, dia foto hanya baju laundrynya dia aja. Nah, jadi prinsipnya adalah yang perlu Anda ketahui dalam membuat konten, Anda harus tahu terlebih dahulu apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh audiens Anda, ya. Jadi misalnya nih, kalau kita mau mempromosikan link affiliate, katakanlah affiliate tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet, ya, yaitu produk kaya dari affiliate marketing. Ini kan seru banget. Goalnya adalah dapat, sorry, basah banget ya. Ya, kita keringin dulu sedikit. Oke, ulang ya. Goalnya adalah tewas. Goal dapat duit. Nah, ini kan goalnya nih. Jadi kalau seumpama Anda mau bantu mereka untuk bisa dapat duit dari internet, problemnya apa gitu ya? Masalahnya apa nih yang mungkin mereka perlu untuk atasi gitu ya? Kelamaan langsung tisunya aja. Goal, hai, pengen dapat duit. Nah, sekarang masalahnya apa? Masalahnya adalah mungkin tidak tahu mulai, gitu ya. Terus mungkin masalahnya adalah merasa gaptek dan usia ini biasa mempet, ya, problem itu. Terus kemudian tidak tahu mulainya dari mana, tidak tahu harus melakukan apa setelah mereka daftar affiliate, gitu ya. Nah, jadi katakanlah ada 3 masalah ini yang Anda kemudian sudah tahu dari audiens Anda. Nah, kalau seumpama saya punya produk yang berbeda, Pak, katakanlah punya produk MLM kesehatan misalnya gitu ya, contohnya, atau asuransi. Nah, Anda cek, kira-kira mereka ini yang mau Anda tembak, problem apa? Apakah Anda mau tembak hal yang sama, katakanlah sama-sama pengen dapat duit dari bisnis, atau Anda mau tembak sebagai customer, konsumen, gitu ya? Pengen sehat, pengen sembuh, dan lain sebagainya. Nah, itu problem yang Anda harus kasih tahu ke mereka. Nah, tinggal masalah-masalah ini kemudian kita kasih solusinya lewat konten Anda. Nah,
Ini yang kemudian perlu Anda pahami. Jadi jangan kemudian kita full fokusnya adalah apa produk yang Anda miliki, terus harganya berapa, ya, terus rasanya bagaimana. Nah, ini kan konten yang orang udah bosen banget, oke ya, udah benar-benar bosen. Nah, jadi sekarang kalau seumpama Anda udah tahu bahwa, oh berarti saya harus mulai dari goalnya apa, masalahnya apa, solusinya nih sekarang yang kita akan bahas lewat konten-konten kita, itu ya, oke. Nah, jadi kalau Anda udah tahu, sekarang yang perlu kita buat sebagai kontennya adalah, ya, kalau Anda udah tahu ini prosesnya untuk membuat konten, langkah berikutnya adalah yang mungkin Anda perlu pahami, Anda bisa mulai bikin konten dalam bentuk yang pertama. Ingat tadi goalnya apa? Dapat duit dari internet, dari affiliate marketing, ya. Berarti yang pertama menurut saya, yang perlu Anda kasih tahu kepada mereka adalah motivasi. Ya, jadi banyak sekali quote misalnya atau video singkat berisi motivasi, ya. Kata-kata mutiara lah dulu zaman orang tua saya dulu kan bahasanya gitu, kata mutiara. Nah, sekarang kita pakai quote, ya. Misalnya tentang melawan gaptek. Nah, saya punya sebuah cerita nih tentang gaptek. Misalnya, Anda mungkin tahu Jack Ma, ya. Jack Ma owner dari Alibaba, ya. Di saat pertama kali dia memulai Alibaba, Anda harus tahu, dia itu bilang bahwa jangankan Alibaba, jangankan e-commerce atau internet, ya. Orang di China itu sama sekali tidak ada bayangan apa itu internet. Sama sekali saat itu. Bahkan menariknya lagi adalah ketika saya cari di internet, ketika dia browsing kata kunci China, sebuah negara yang hari ini gede banget gitu ya, itu tidak ada referensi tentang negara tersebut. Jadi benar-benar dia mulai dari bukan cuma gaptek nih. Ya teknologinya memang nggak ada. Jadi dia udah nggak ngerti, teknologinya nggak ada, tidak ada yang membuka jalan juga. Dia benar-benar harus mulai dari nol. Dan kalau Anda lihat video-video motivasi dari Jack Ma misalnya, di cerita perjalanannya dia, itu dia benar-benar bahkan ya dia mau menunjukkan bahwa internet itu sebetulnya ada di China. Dia bilang seperti itu, gitu ya. Dia panggil wartawan, dikumpulin. Anda tahu untuk membuka satu file itu butuh 3,5 jam. Jadi wartawan yang udah dia kumpulin itu, press conference nih bahasanya gitu ya, itu dia tahan sampai 3,5 jam, nggak tahu tuh dia ngomong apa aja, dia bilang gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka lihat, ini loh yang kita tunggu, bahwa orang dari Amerika bisa kirim sesuatu ke China dalam waktu 3,5 jam itu tadi, dan terbuka. Nah, terus wartawannya bingung. Nah, kalau semua harus nunggu 3,5 jam, mendingan aku ke pasar, mending aku ke toko, keliling, dan lain sebagainya. Jack Ma bilang apa? Suatu hari nanti, kita akan belanja lewat sesuatu yang kita sebut internet. Jadilah Alibaba, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah problem yang kemudian kita bisa selesaikan dengan cara apa? Memotivasi seseorang. Jadi mungkin mereka merasa bahwa mereka ini korban gitu loh, ya. Orang yang paling nggak ngerti internet, udah paling tua, udah paling gaptek lah, dan lain sebagainya. Nah, tipe-tipe orang seperti ini menurut saya itu perlu kita tobatkan dulu, ya. Ini setengah bercanda. Jadi maksudnya bertobat tuh gini loh. Ada yang lebih parah situasinya. Ada yang bermasalah gitu ya. Benar-benar nggak bisa. Ya matanya mungkin sudah nggak jelas. Mungkin, mohon maaf, tangannya mungkin tidak bisa buat ngetik dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau seumpama kita adalah orang yang lengkap secara fisik, tinggal mau apa enggak. Karena kan kembali ke situasi ini, kita mau memutuskan untuk bergerak atau tidak. Nah, jadi hal pertama kalau seumpama goalnya adalah tentang duit, mau dapat duit nih, gitu ya, kita kasih motivasi dulu bahwa dia sebetulnya bisa. Ya, terus kemudian bisnisnya apa? Affiliate. Affiliate itu pernah dikerjakan oleh siapa aja. Jack Ma juga orang affiliate. Ya, kalau Anda tahu, Alibaba ini kan affiliate. Kita menjualkan produk orang lain di desa, di kampung, gitu ya. Sayur, daging, baju, dan lain sebagainya. Affiliate, kalau saya bilang. Nah, jadi konten terbaik pertama menurut saya adalah tentang motivasi atau quote. Ya, Anda bisa pakai apa? Bisa pakai video juga. Yang penting Anda mencantumkan sumbernya dari mana, gitu ya. Biasanya begitu. Kalau misalnya mereka nggak terima kontennya dipakai, walaupun kita udah sebutkan sumbernya, ya udah, minta maaf, dihapus saja.
Berarti sumber yang ini tidak memperbolehkan, gitu ya. Coba cari sumber yang lain. Nah, itu konten pertama. Jadi kalau seumpama, Pak, saya punya jenis bisnis yang berbeda. Ini bukan tentang bagaimana cara dapat duit dari internet. Ya, katakanlah ini produk kesehatan tadi, yang kita mau konsumen beli dan kemudian dia merasa sembuh dan lain sebagainya. Ya, berarti kita bisa memotivasi dia nggak? Supaya apa? Supaya sembuh. Bahwa ada loh orang yang udah stroke 2 tahun bisa jalan. Ada loh orang yang baru stroke pertama kali dan bisa kembali pulih total, misalnya seperti itu. Bahwa sebetulnya itu kembali ke keinginan kita. Karena saya banyak sekali ketemu dengan orang-orang yang mereka baru kena serangan pertama dari stroke. Mereka berpikir bahwa ini akhir dari dunia. Saya udah selesai nih. Nah, orang-orang seperti ini, mohon maaf Bapak Ibu, biasanya nggak bisa panjang. Kenapa? Karena dianya sudah menyerah. Ya, maka dari itu, dalam konten motivasi, biasanya saya banyak menaruh pesan-pesan seperti ini. Ini mau diperjuangkan untuk lanjut, atau mau selesai sampai di sini. Kalau mau selesai sampai di sini, udah nggak usah dikasih makan. Bentar aja selesai deh pasti. Karena apa? Orangnya udah menyerah. Maksudnya dikasih makan itu, ya bukan makanan nasi dan lain sebagainya, bukan. Motivasi juga, semangat juga. Kan orangnya udah nyerah, kita mau bagaimana? Ya, jadi benar-benar kembali ke diri masing-masing. Nah, yang kedua, yang paling menarik adalah lanjutan dari sini. Ya, Anda bisa juga membuat konten yang kedua ini. Jadi contohnya adalah di Instagram. Oke ya, di Instagram. Konten yang kedua ini termasuk konten yang sedang populer. Nah, namanya apa? Reels. Oke ya, Reels. Reels ini intinya adalah video pendek. Nah, jadi ini jenis konten yang saya akan bahas. Nanti setelah ini saya akan bahas tentang apa yang kita bisa isi ke dalam Reels kita. Ya. Jadi prinsipnya gini, Instagram itu suka kalau Anda bisa buat audience, ya, itu lama di IG. Wah, dia suka banget. Ya, Anda pahami, ini adalah algoritma dari Instagram. Suka banget kalau ini bisa dia lakukan. Suka banget kalau apa? Ada chatting. Chatting di mana? Di Instagram. Terutama kalau bisa di komen Anda, di konten Anda. Mereka saling saut-sautan di situ. Reply. Wow, asik banget. Atau bisa juga DM ke Anda. Nah, ini adalah konten-konten yang Instagram suka banget. Kalau seumpama terjadi di Instagram Anda, ya, di akun Anda. Kenapa begitu? Karena Instagram itu bekerja berdasarkan skor. Skor terendah saat ini apa? Like. Jadi itu kecil banget skornya. Ya, walaupun misalnya itu tetap lebih baik daripada nggak ada like sama sekali, gitu ya. Tapi urutannya menurut saya adalah dari orang nonton, dia kemudian kasih like, dia kemudian ini skor ya, terus kasih komen, terus mungkin dia share, dia save, dan seterusnya. Ya, ini semakin ke kanan semakin besar skornya. Nah, misalnya di sini skornya 1, di sini misalnya skornya 2, orang komen misalnya skornya 5, orang share, orang save misalnya skornya 10, gitu ya. Ya kita hitung aja. Konten Anda itu dilihat berapa kali, misalnya 10 kali, ya berarti skornya 10. Kalau ada yang 5 yang nge-like, berarti skornya 10 lagi. Wah, 20 poin. Ternyata yang komen 20, gitu ya. Banyak banget yang komen. Misalnya aja, 20 kali 5, 100 poinnya. Nah, Instagram bilang apa? Ini bagus nih. Banyak yang komen. Nah, itulah kenapa di dalam Anda membuat konten, Anda sering ajak orang-orang untuk komen. Anda sering minta mereka untuk melakukan sesuatu. Sama kayak setiap kali saya bikin video, saya selalu tanya, dapat manfaat nggak? Kalau dapat, tulislah manfaat apa yang Anda dapat di video ini. Ya, tulis di komen. Tujuannya apa? Kalau mungkin Anda belum bisa berpartisipasi apa-apa, Anda bisa kasih semangat ke saya, atau semangat ke teman-teman yang lain lewat komen Anda. Bahkan mungkin, ketika Anda komen, gitu ya, orang-orang kemudian melihat channel Anda dan mereka lihat video Anda bagus. Mungkin mereka melihat produk Anda bagus. Jadi apa? Prospek baru buat Anda. Nah, itu tujuannya. Ya, termasuk juga ketika Anda komen itu kan artinya Anda belajar membuat konten yang sederhana. Jadi jangan cuma sekedar tulis bermanfaat. Yes, oke. Belajar bikin yang baru, pengembangan. Ya, tiru aja cara orang lain komen. Cara ngomongnya begini. Ini yang bisa saya coba pakai. Bisa. Kita latih dengan cara seperti itu. Nah, jadi ketika Anda sudah bermain di Reels, Anda harus tahu juga bahwa
Ini adalah sebuah fitur yang baru dirilis oleh Instagram. Ya, fitur terbaru. Nah, Instagram itu suka banget. Ya, ibaratkan si ibu baru memasak. Masakannya baru jadi mateng panas dan anaknya makan langsung dengan lahap yang baru dia masak. Happy nggak? Happy. Tapi kalau seumpama ternyata si anak datang, terus kemudian udah dimasakin, wah, udah capek dan lain sebagainya. Anaknya bilang nggak selera. Aku mau mie instan aja deh. Ibunya bilang apa? Dongkol dia. Kurang ajar. Cuma dilihat doang makanan gua. Gitu ya. Tapi kalau Anda makan, Anda suka, Anda habisin dan lain sebagainya, wah dia semakin semangat. Sama, Instagram seperti ibu ini. Ya, ketika Anda punya fitur baru, orang pakai, Anda yang pakai itu akan dapat skor lebih. Ya, nah, jadi Reels ini adalah salah satu cara Anda bisa mulai mendominasi konten di Instagram supaya Anda bisa promosi affiliate Anda lebih gede lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kembali, Pak, kita mau isi Reels kita dengan apa? Nah, ini yang saya mau ajak Anda untuk kita ngobrol sekarang. Ya, kita ngobrol nih. Kalau seumpama Anda punya pandangan, jangan sungkan untuk tulis di komen. Nah, jadi menurut saya, saat Anda membuat konten, ya, ingat, konten Anda tadi tentang apa? Konten Anda adalah tentang solusi. Anda kan mau membantu mereka, gitu ya, mengatasi apa? Masalah. Nah, tinggal Anda banyakin aja kira-kira masalah-masalah apa sih yang sebetulnya dihadapi oleh customer saya. Ya, oleh orang-orang yang ingin dapat duit dari internet. Nah, itu yang selalu saya jawab lewat video-video saya, dan Anda bisa cek ada playlistnya, gitu ya. Nah, jadi, Anda coba buat solusi ini dalam bentuk edukasi. Ya, edukasi tentang apa? Edukasi tentang urutannya gini, masalahnya apa, terus kemudian Anda ceritakan solusinya, Anda ceritakan juga perubahannya, baru Anda kasih tahu apa? Call to action. Nah, ini urutannya seperti ini. Ya, simple banget. Ini yang selalu saya ajarkan kepada teman-teman, baik lewat workshop, baik lewat konten, baik lewat e-course saya, dan lain sebagainya. Caranya seperti ini, ya. Saya akan perjelas buat Anda. Jadi masalahnya Anda pasti udah paham. Oke ya. Masalahnya tadi apa? Misalnya mereka mau dapat duit. Oh, ini masalahnya nih. Oke ya, kita lihat. Nah, setelah mereka mau dapat duit, berarti solusinya apa? Solusinya misalnya mulai dari mana? Ya, dari sini misalnya. Mulai dari affiliate lah, misalnya seperti itu ya. Lanjut. Oke. Nah, berarti kalau mereka udah tahu mulai dari affiliate, tinggal Anda ceritakan bagian ini, perubahan. Nah, perubahan ini kuncinya seperti ini. Saya akan jelaskan aja kepada Anda. Perubahan itu artinya gini. Kalau Anda menguasai affiliate marketing, tadinya misalnya Anda jualannya buka toko, dan kemudian Anda geser ke affiliate, mulai mempromosikan produk orang lain, ya. Berarti Anda punya waktu lebih banyak pada akhirnya nanti. Kenapa? Karena biasanya tugas-tugas Anda di toko itu seharian, mungkin sampai malam juga, bahkan sampai subuh kadang-kadang gitu ya. Dengan affiliate, Anda jadi jauh lebih sederhana pekerjaannya. Karena Anda cuma sebar-sebar link affiliate aja, gitu ya. Atau misalnya Anda ternyata banyak banget pengiriman barang ke delivery, ke ekspedisi, dan lain sebagainya. Dan itu bisa berjam-jam ngabisin waktu Anda. Bukan cuma ngirim, packingnya juga lama, gitu ya. Bahkan kalau seumpama ada salah kirim, lebih lama lagi, gitu. Nah, jadi, dengan Anda bermain di affiliate, ternyata waktu Anda jadi jauh lebih banyak. Bisa untuk keluarga, bisa untuk jalan-jalan, mungkin bisa untuk mengerjakan produk affiliate lain, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Omsetnya mungkin bisa double, bisa triple. Anda bayangkan itu. Nah, itu adalah bagian dari perubahan. Dan perubahan ini kira-kira bisa membantu mereka mencapai solusi nggak? Ternyata iya. Dengan punya waktu lebih banyak, bisa mengerjakan yang lain, atau bisa dengan keluarga dan lain sebagainya, dapat duit lebih banyak gitu ya. Tercapai keinginan mereka. Nah, terus bagaimana caranya orang-orang untuk mengalami perubahan ini? Nah, itu yang kita sebut di dalam call to action, CTA. Ya, di dalam call to action ini, Anda perintahkan, misalnya, ya saya ambil contoh aja KDAM. Nah, mereka bisa apa nih call to action-nya? Oke, mereka bisa dapat gratis ebook. Gratis ebook untuk tahu bagaimana cara mulai menjadi seorang affiliate marketing. Ya, gratis ebook. Dan Anda yang daftar sebagai affiliate, Anda juga bisa membagikan gratis ebook ini tanpa Anda harus bikin. Ya, enak banget.
sistemnya juga udah ada. Jadi Anda tinggal bagiin linknya aja, orang daftar, oke, orang download gratis ebook ini, Anda akan dapat database. Nah, database itu email, nomor WhatsApp mereka itu yang Anda nanti tinggal follow up aja. Ya, caranya simple banget kok. Nah, jadi Anda tinggal arahkan mereka ke sini. Oke ya. Terus mereka mungkin baca-baca, mereka melihat, oh iya ada masalah, ada solusi, ada perubahan, ada call to action untuk misalnya beli e-course KDAM. Seharga berapa? Katakanlah Rp500.000. Ya. Terus kemudian kalau Anda ambil KDAM ini, Anda beli gitu ya, Anda berarti berhak dapat komisi 50% ketika ada orang beli, tanpa Anda harus kirim dan lain sebagainya. Ya. Dan ini menarik banget. Jadi Anda nanti setelah Anda melakukan ini semua, ya, biasanya yang terjadi adalah audiens Anda mulai mempercayai Anda. Mereka mungkin tidak langsung beli, gitu ya. Mungkin tidak langsung beli. Kenapa? Karena banyak orang butuh proses sampai mereka beli. Katakanlah duitnya mungkin belum siap, ini mungkin habis hari raya, habis liburan, ada yang habis sakit, ada yang habis bangun rumah, duitnya mungkin nol, gitu ya. Mereka butuh siapin lagi. Nah, katakanlah mereka butuh waktu sebulan, ada yang seminggu, ada yang setahun gitu ya, untuk siapin duit. Ya nggak apa-apa. Anda bangun edukasi terus, Anda bangun trust terus kepada audiens Anda. Nah, jadi menurut saya ini adalah salah satu bentuk konten terbaik yang Anda bisa manfaatkan di Instagram supaya Anda bisa promosi affiliate, dapat 10 juta pertama Anda dari affiliate. Oke? Nah, sampai sini Anda bisa mulai melakukan affiliate marketing Anda. Dan kalau Anda masih bingung tentang bagaimana cara saya untuk mulai, Anda bisa cek linknya di deskripsi. Saya sudah bagikan kepada Anda, ada tempat untuk Anda belajar di webinarnya. Anda bisa juga daftar affiliate secara gratis, dan Anda bisa cek playlist video saya yang lain tentang affiliate marketing di deskripsi. Oke, nah sekarang terakhir, saya mau tanya nih sama Anda. Apakah Anda mendapatkan satu aja minimal gitu ya, manfaat dari video ini? Kalau iya, Anda coba ceritakan di komen, kira-kira apa manfaat yang Anda dapat dari video Anda yang barusan Anda tonton ini, ya. Oke, jadi itu aja sharing dari saya hari ini. Kita akan ketemu di video berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Chris Tutero. Bye-bye.